warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihil athhar wa ashabihil ahyar. Pagi ini kita kembali di channel Khatam Channel, masih di prank pengajian Ramadan dan ngobrol keilmuan. Kita lanjut, masih ngopi di barat, ngobrolin filsafat barat. Sudah di sesi keempat ya kan ya? Empat. Sudah sesi keempat. Kemarin juga kita sudah bicara tokoh-tokoh. Memang kemarin kita sudah mulai memasuki hal yang menurut saya agak rumit kan, enggak? Tapi ya namanya belajar. Nah, kita hari ini mau ngomongin apa kan, enggak? Pagi ini. Mungkin secara keseluruhan ya. Oh, ya, kita ingin mengenal karakter secara keseluruhan dari mazhab-mazhab dan kelompok-kelompok yang ada pada filsafat barat. Gitu. Oke. Itu yang akan kita bicarakan pagi ini. Simak baik-baik. Saya juga akan nyimak dan bawa tulisan. Oke? Oke kan, udah mulai? Oh, udah mulai ya? Mulai. Saya udah gak sabar nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pertemuan selanjutnya, kita sudah menjelajahi dan berwisata melalang buana dari tokoh satu ke tokoh yang lainnya, dari tempat yang satu ke tempat yang lebih luas lagi, mencakup skala yang lebih besar, berbicara tentang filsafat barat tentunya, Kang Nur. Iya. Ya. Karena kan sekarang ada lockdown kan, yang tidak boleh berkeliaran adalah jasad kita. Kalau pikiran kita boleh melalang buana kan. Itulah kelebihannya akal. Akal bisa menjelajahi apapun gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh berkenaan dengan masing-masing mewakili mazhab-mazhabnya. Yeah. Ya, kita sudah singgung mulai dari awal Renaissance, kemudian Aufklärung. Nah, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan yang ujungnya mengatakan bahwa di antara keseluruhan itu ada dua mazhab besar yang mewakili kayak gitu. Yang pertama adalah mazhab rasionalisme. Saya bahasakan sebelumnya, yang diwakili oleh René Descartes. Kemudian yang kedua adalah mazhab empirisme. Empirisme itu yang diwakili oleh para filsuf Inggris, ya semacam John Locke, kemudian Berkeley, dan berujung kepada David Hume. Sebenarnya memang yang lebih representatif dalam mewakili kelompok empiris ini, Kang Nur, adalah David Hume. Ya, berapa kali saya katakan. Jadi kalau kita ingin membenarkan bahwa rasionalisme itu yang selalu menggunakan akalnya rasional, yang identik dengan hal-hal yang berpikir dan lain sebagainya, berbeda lagi dengan kaum empiris. Empiris justru membantu aliran rasional ini, yaitu yang diwakili oleh Descartes, mewakili bahwa tolak ukur kebenaran atau menjadi segala sesuatu itu adalah dilihat dari pengalaman, kemudian panca indera, kayak begitu. Jadi kemarin tapi perkembangan sains juga berangkatnya dari ini ya, dari orang-orang empiris ya. Jadi nanti ujungnya itu, puncaknya nanti, jadi rasionalisme ini yang nanti akan diteruskan oleh Hegel, itu tokoh Jerman ya. Dan yang satunya empirisme nanti akan diteruskan, puncaknya sebenarnya filsafat barat adalah positivisme, oleh yang dikenal sebagai bapak filsafat bapak sosial modern, itu adalah Auguste Comte. Nah, Auguste Comte itu kalau diistilahkan bentuk ekstrimnya empiris. Bukan Agus Salim ya? Bukan Agus Salim. Kalau Agus Salim ya saya Kang Nur. Kalau ini Auguste Comte. Ya, ini akhir-akhir
abad ke-19 sudah akhir-akhir gitu. Sudah mau masuk Sudah ke mau masuk posmo Cosmo ya. Cuman jadi Hegel ya, sekali lagi saya kembali ke Hegel bahwa Hegel dikenal dengan teori historisnya, teori historis, kemudian logika dialektikanya. Dialektika itu terkenal sekali ya. Ya, mungkin kalau sederhananya begini, jadi dialektikanya itu ingin menyederhanakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi, suatu perkara yang terjadi itu tidak terlepas dari ada namanya benturan antara tesa, antitesa menjadi sintesa. Nah, contoh sederhananya begini bahwa hal yang wujud, nah, wujud itu pasti keberadaan sebagai tesa, kemudian pasti ada, kalau menurut Hegel ya, ada wujud, anti wujud sebagai antitesa. Ini nanti akan melahirkan suatu hal yang khusus menurut Hegel yang diistilahkan yaitu menjadi, yang menjadi, kayak gitu. Nah, inilah nanti yang akan menginspirasi Karl Marx dalam bersama Engel ya, partnernya dalam mengkritik tentang materialisme dialektika, bahwa segala suatu perubahan yang terjadi itu dari aspek ekonomi. Kita lihat dari aspek ekonomi. Jadi butuh revolusi yang dimaksud oleh Karl Marx. Umpamanya kalau diistilahkan bahwa nanti akan terjadi sebuah perubahan yang dicita-citakan Karl Marx, yaitu mulai dari yang pertama zaman yang primitif, mulai dari zaman primitif, kemudian zaman feodal, kemudian zaman kapitalis, sosialis, nanti sampai kepada komunis, di mana tidak ada lagi yang namanya kepemilikan pribadi. Semua merata, dan di situ tidak berlaku lagi yang namanya pemerintah dan negara. Itulah yang sebenarnya dicita-citakan oleh Karl Marx. Dia menggabungkan teori dari Hegel dan materialismenya Feuerbach. Tapi itu pun juga dia sekalipun demikian dia kritik juga Hegel. Ya, sama juga kasusnya dengan pendiri eksistensialisme, yaitu Kierkegaard. Kierkegaard ini mengkritik juga Hegel. Nah, itu sekelumit cerita tentang Hegel yang sebagai mazhab idealisme objektif. Berbeda dengan Augusto Comte yang selalu berkembang terus. Yang kedua ya, yang sebagai penerus aliran empiris. Karena Augusto Comte meyakini bahwa pengetahuan manusia itu ada tiga tahapan. Ya, pengetahuan manusia dalam pandangan Augusto Comte. Jadi manusia pertama dia tuh melewati tahap mistis. Jadi dia melihat fenomena-fenomena alam semesta itu pasti dari dulu ya. Jadi ini pengamatan Augusto Comte ya, menurut Augusto Comte bahwa ketika terjadi suatu bencana, tsunami atau konteks kita sekarang inilah, pokoknya COVID-19. Terjadi COVID-19 saat sekarang ini, kalau menurut Augusto Comte dalam tahap pertama mistis itu adalah kita meyakini bahwa ini adalah dari Tuhan gitu, dari kekuatan gaib. Dari gaib, hal memang kita tidak bisa mengetahui bahwa ini sebabnya dari mana gitu. Itu pandangan mistik. Kemudian yang kedua sudah berkembang. Jadi ketika sudah mulai berkembang, masuk kepada tahap kedua, yaitu tahap filosofis. Tahap filosofis menurut Augusto Comte sudah mulai mencari tahu sebab-sebab di balik kejadian itu, gitu Kang Mur. Jadi dia sudah mau tahu apa sih yang terjadi, kenapa sih COVID-19 ini begitu besar dan merata sampai ke seluruh dunia bencana. Kita harus mencari tahu sebab-sebabnya kayak gitu. Dia mencari tahu sebab-sebab kenapa bisa terjadi. Jadi lebih ilmiah begitu. Jadi tidak ada lagi
sudah mulai terkikis keterlibatan Tuhan gitu. Jadi umpamanya awalnya tim bisnis mengatakan bahwa oh ini karena Tuhan, ini karena ada gejala-gejala yang memang dari non material gitu, metafisika, Atau murka Tuhan atau apa gitu. nanti pada akhirnya yang tahap ketiga inilah puncaknya menurut Auguste Comte, yaitu positivistik. Positivistik semua sudah dihilangkan. Jadi segala sesuatu terjadi memang karena sains gitu. Kita bisa mengetahui segala kejadian sesuatu terjadi yang terjadi apa fenomena alam yang terjadi itu ya karena kita bisa ketahui dengan sains. Jadi Kita sudah bisa ketahui. sudah tersingkap semuanya Tersingkap dengan sains. semua. Ini sudah di tahap ketiga, Tahap berarti ya, sudah ketiga. puncak. Itu yang memang diprediksikan oleh Auguste Comte. Ya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan secara keseluruhan dari perkembangan nalar kefilsafatan abad pertengahan. Jadi yang pertama adalah terjadinya transisi. Jadi terjadinya transisi Kang Mur, transisi dari supernaturalisme menuju ada istilahnya agnotisme. Jadi agnotisme ini yang melahirkan tiga hal yaitu dari supernaturalisme ke arah sekularilisme pertama, kemudian deisme, kemudian ateisme. Ateisme, sampai pada ateisme akhirnya. Jadi ini akibat, saya mau katakan ini adalah akibat dampak dari F. Klarung. Jadi dampak agama yang dilakukan oleh pada masa F. Klarung ketiga ini. Jadi ini jadi terjadinya sekularisasi, jadi terpisahnya antara agama di mana supernaturalisme adalah maksudnya ada keterlibatan hal-hal non material atau metafisika, ada keterlibatan Tuhan dalam segala. Dia masih meyakini abad pertengahan. Tapi itu akan beralih. Jadi seiring dari sejarah yang saya jelaskan dari pertemuan selanjutnya sebelumnya, seiring yang terjadi, proses yang terjadi, maka beralih ke sekularilisme, kemudian deisme dan ateisme. Deisme ini maksudnya begini. Deisme itu kita analogikan seperti jam gitu. Jadi dulu jam kan jam ini ya. Pada saat itu memang ya arloji yang Diciptakan. pertama kali jam itu seperti pembuat jam Mesin gitu. waktu ya. Jadi alam semesta ini tercipta seperti jam waktu. Jadi ketika dia dibuat jam, sang pembuat jam ini sudah lepas tangan, tapi jam itu tetap bergerak. Begitu pula analoginya alam semesta ini seperti itu. Jadi terciptanya alam semesta ini setelah selesai diciptakan tidak ada lagi campur tangan Tuhan. Jadi tidak ada lagi Tuhan jadi segala proses yang terjadi di alam semesta ini tidak ada lagi campur tangan Tuhan. Itu deisme. Sama saja sebenarnya dengan sekularisme. Kalau sekularisme itu memisahkan agama dan dunia, deisme juga tadi saya bahasakan bahwa seperti pembuat jam. Kemudian terakhir yang lebih parah lagi ateis. Ateis itu ya sudah tidak percaya lagi ada yang namanya Tuhan. Karena mungkin trauma ya Kang. Trauma dengan abad Sejarah kelam itu sejarah kan. kelam abad pertengahan. Makanya banyaklah akhir tokoh-tokoh yang memang sangat melawan agama-agama, mengkritik budaya-budaya gitu. Semacam Nietzsche yang dikenal God is dead. Iya. Tuhan telah mati. Ya, itu. Tuhan telah mati itu sebenarnya sangat filosofis sebenarnya dalam pembahasan tersebut. Dia punya alasan tertentu. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa Tuhan telah mati, tapi dia punya makna di balik mengatakan Tuhan telah mati. Kayak gitu. Cuman menariknya Kang Mur bahwa saya mau bahasakan di antara kedua tadi kan yang saya bahas sebelumnya, bahwa kebanyakan filosof yang bertuhan itu rasionalisme. Jadi kebanyakan filosof yang bertuhan itu rasionalisme. Kemudian kebanyakan filosof yang ateis itu empirisme. Jadi konsekuensinya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Karena kan Tuhan yang dipahami itu ya tidak bisa dipersepsi secara panca indera, tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Empirisme seperti itu. Jadi konsekuensinya ketika dia tidak bisa menangkap secara langsung, persepsikan
baik secara dilihat, mendengar, mencium, ya nonsen, tidak ada, Kang Nur. Jadi tidak semua pemikir atau filsuf barat mereka lari ke ateis ya sebenarnya ya. Jadi memang mereka tetap ada yang Ya, ada. percaya agama dan sebagainya Betul. ya. Kan kalau kita melihat mungkin ya pandangan awam jangan belajar filsafat barat karena nanti bisa-bisa jadi ateis gitu kan. Ateis. Padahal orang-orang rasionalis Ya. nggak begitu Nggak larinya begitu gitu kan juga. kecenderungan. Makanya mereka. tidak secara keseluruhan. Iya. Jadi makanya ini sekali lagi saya bilang ini adalah sebagai bahan introspeksi kita, menjadi renungan buat kita, menjadi pembelajaran buat kita. Termasuk tadi soal trauma kan. Trauma tadi. Itu jangan sampai kita agama yang kita anut ini berakhir tragis sampai umatnya kan trauma gitu kan. Ya. Setelah Covid gitu mungkin saya juga membaca bagaimana semacam begini kan Covid sekarang kan kita lagi dilanda pandemi. Ada penyeru-penyeru agama yang mungkin menawarkan doa, menawarkan apa, tetapi akhirnya karena memang pandemi dilawannya bukan hanya dengan doa tapi perlu dengan penelitian kesehatan dan sebagainya, akhirnya trauma itu dengan agama. Saya khawatir dengan itu kan karena ya ini mungkin ada ada bukan kesalahan sih, ada salah langkah gitu mungkin ya dari para penyeru agama gitu. Saya tidak menentukan agama jadi apapun seolah jadi dia ada apa yang tidak bisa memisahkan bahwa ada yang memang bisa terjadi sebab-sebab yang materi dengan sebab-sebab non materi. Itu memang tidak bisa kita mau campur adukan, tidak bisa kita campur adukan. Ada wilayah masing-masing. Ada wilayah gitu ya. masing-masing. Ya, jangan bilang ketika ada orang yang sakit atau kemudian kita kena bencana seperti ini COVID-19, tinggal berdoa saja, jangan usah takut ke masjid. Justru kita harus berdoa supaya hilang. Itu kan memang secara sekilas kita mungkin percaya gitu. Kita mungkin memang harus seperti itu. Saya bilang agama bukan hanya persoalan semangat saja, semangat emosional saja, tapi kita juga namanya butuh akal nalar, pikiran. Jangan sampai kita sama kasusnya yang terjadi pada abad pertengahan saat itu. Nasib agama karena akan begitu gitu kan kita belajar daripada apa yang terjadi di barat begitu kan. Kemudian terjadi transisi lagi selanjutnya, itu transisi supernaturalisme yang dualistis ke materialisme ateis tadi saya bilang. Jadi sudah mengarah ke situ, jadi materialisme yang ateis kayak gitu. Jadi sudah tadi terjadi pemisahan. Nah dari itu semua sehingga melahirkanlah yang namanya istilahnya itu kalau dalam istilahnya teologi Islam itu Jabariyah. Jadi terjadi determinisme. Jadi determinisme dalam hukum alam. Maksudnya adalah saya bilang tadi bahwa deisme seperti pembuat jam tangan gitu. Kalau deisme berarti seperti ini ya. Deisme. Lawannya Jabariyah itu kan kalau Jabariyah yang serba diatur oleh Tuhan. Diatur terpaksa. Cuman bedanya bahwa gitu. Ini determinisme lahirkan determinisme ini dia tidak terlibat dalam jadi Tuhan tidak ada dalam ini. Maksudnya dia tidak terlibat dalam proses alam ini. Kemudian setelah determinisme lahir saintis, kemudian ujungnya tadi positivistik. Nah, itu tadi dari itulah tadi kan ujungnya ke situ. Tapi itu kadang kalau ada yang bertanya mungkin kan ateisme itu emang tidak mempercayai adanya Tuhan atau dia itu sebenarnya percaya Tuhan tapi Tuhan yang tidak dilembagakan atau seperti apa itu? Memang menolak konsep gagasan-gagasan Tuhan. Itu tadi karena dasar epistemologinya. Jadi pondasinya itu tadi. Ketika segala sesuatu hal yang tidak bisa dipersepsikan secara indrawi, apalagi secara pengalaman. Bagaimana coba pengalaman tentang Tuhan? Nggak ada kan? Nonsens, nggak ada. Jadi common sense-nya seperti itu. Nah, itu tadi saya bahasakan dari awal adalah
perkembangan nalar kefilsafatan pada abad pertengahan sampai kepada perkembangan nalar kefilsafatan abad modern. Nah, ini beda lagi. Iya. Jadi kita bisa tahu jadi perkembangan nalar modern secara umum bagaimana. Jadi perkembangan secara modern ciri-cirinya yang pertama adalah individualisme atomisme. Jadi dia mengatakan bahwa individualisme itu manusia itu adalah makhluk yang unik. Ya, Emang unik sih. unik. Tapi konsekuensinya dari individualisme ini cara berpikirnya itu terbagi-bagi, pecah-pecah. Makanya pada zaman ini ilmu pengetahuan dan sudah ada spesialis. Jadi sudah spesifik. Jadi kalau umpamanya biologi, ya ada orang yang spesialis biologi tok saja. Fisika tok saja. Jadi sudah dipecah-pecah, sudah terpecah-pecah. Itu akibatnya. Ini nalar filsafat abad modern. Dulu nggak begitu ya. Enggak dulu kan secara umum gitu. Jadi namanya ilmu alam, fisika, ilmu menengah, kemudian musik itu masuk ke filsafat. Itu bagiannya adalah filsafat teoritis, masuk. Matematika itu filsafat. Jadi Kemudian bahkan ilmu rumah tangga, ilmu betul. etika, ilmu politik itu masuk dalam pembahasan filsafat praktis. Iya. Jadi ada filsafat teoritis, filsafat praktis. Nanti pada zaman inilah sudah mulai terpisah. Itu makanya dalam pembahasan sebelumnya saya katakan salah satu yang mempengaruhi itu adalah yang pertama adalah Francis Bacon. Itu tokoh dari Inggris, Francis Bacon, yang dikenal sebagai teori induksinya. Kayak gitu. Kemudian setelah individualisme tadi yang saya bahasakan terpecah-pecah ke arah ke yang lebih parah lagi. Ada namanya futurisme. Oh, itu lebih parah daripada Futurisme. Jadi futurisme itu memang sudah gejala kebanyakan orang mungkin kayak gitu. Jadi dia menganggap bahwa teorinya itu adalah hal yang mutlak dan relevan setiap zaman. ngeri ya. Jadi menurut mereka inilah yang relevan. Makanya banyak masa-masa, makanya banyak pemikiran-pemikiran gitu yang mewakili. Dan relevan itu yang Relevan betul. sepanjang zaman gitu. Betul. Sama dengan jadi setelah individualisme, kemudian futurisme, kemudian dualisme. Dualisme lebih parah lagi. Dualisme cara pandangnya itu selalu hitam putih. Selalu hitam putih. Kalau bukan Jadi A, ya pasti B. Oh ya. Seperti itu. Bertentangan dengan yin yang itu kan. Kalau ini kan dia ada putih pasti ada hitamnya. Ini enggak, pokoknya hitam putih. Pokoknya gitu. hitam putih. Terbelah Cara gitu. berpikirnya. Jadi kalau bukan empiris ya rasionalis. Kalau bukan rasionalis ya pasti empiris. Seperti itu cara berpikirnya. Jadi panjang lawannya pendek. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada yang di tengah. Ada yang di tengah-tengah di antara panjang dan pendek. Siang dan malam. Tapi kan pasti ada sore kan, ada pagi. Pada ada titik moderasi gitu kan. Ada moderat ya. Inilah yang dikritik oleh tokoh-tokoh postmodernisme nanti. Oh, enggak seperti itu. Semacam Derrida dengan teori dekonstruksinya. Hal yang seperti ini enggak segala sesuatu itu ya tidak sesederhana itu. sederhana itu, hanya memilih selalu alternatifnya dua hal saja. Kita kan begitu. Ya, kalau bukan NU pasti Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah pasti NU. Kalau bukan Syiah pasti Sunni. Kalau bukan selalu ada pertentangan gitu. Kita tidak pernah melihat bahwa secara keseluruhan gitu. Ini makanya kadang mungkin kita secara tidak sadar menganut seperti ini. Jangan sampai kita ini memang pengikut filsafat barat, cara berpikir filsafat barat yang dualisme gitu.
selalu mau benar salah, hitam putih. Itu salah satu dampaknya. Tuh. Itu. Jangan-jangan ya kita adalah para penganutnya. Jadi kita bisa introspeksi ya, apakah kita berada di mana, kita berada di posisi yang mana, ya terserah kalian. Nanti kan ada bantahannya untuk kaum postmodernisme, nanti kita akan bahas lah selanjutnya. Tapi saya melihatnya para filsuf barat ini kayaknya dia mengambil sebuah kesimpulan dari gejala sosial mungkin ya Ganda ya. Melihat masyarakat kecenderungannya beragama begini, ada yang kemudian nanti ada kesimpulan, ada dualisme, ada futuristik, ada individualis. Jadi hasil dari bacaan dia terhadap kehidupan gitu. Terakhir ya, saya mau bahas. Jadi tadi kita sudah bahas tadi bagaimana pola nalarnya. Terakhir yaitu pola nalarnya. Polanya itu ada 3. Yang pertama, kalau dalam dia konsekuensinya, jadi pola nalarnya itu segala sesuatu identik dengan kontrak. Identik dengan kontrak dan harus ada hitam di atas putih. Kesepakatan. Jadi tidak ada lagi yang namanya rasa saling percaya satu sama lain. Jadi kepercayaan itu tidak ada. Jadi harus ada hitam di atas putih. Jadi kalau kita ingin melakukan satu perjanjian harus jelas hitam di atas putih. Itu pola nalarnya. Filsafat barat. Harus jelas. Harus ada hitam di atas putih. Jadi memang mungkin karena ya zaman kan semakin edan sehingga ya kepercayaan juga meluntur gitu kan, sehingga ya karena betul akhirnya kan betul. Ya. Kemudian dia lebih memilih hal-hal yang bersifat yang faktual pasti daripada hal yang bernilai. Itu. Jadi tidak mementingkan nilai gitu ya. Tidak mementingkan nilai. Jadi dia lebih mendahulukan hal yang fakta saja. Apa yang terjadi, fenomena yang terjadi. Sekalipun mungkin tak tampak, walaupun itu bernilai, itu tertolak. Nggak bisa gitu. Ya, tidak bisa melihat nilainya sesuatu ya. Kadarnya sesuatu. Kemudian terakhir, itu yang saya sudah berulang kali katakan bahwa dia lebih melihat segala sesuatu objektif bandingkan subjektivitas segala sesuatu. Nantilah postmo ini yang era selanjutnya yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu punya unsur kebenaran. Kayak gitu. Ada 3 itu tadi ya. Kayak gitu kontrak, kemudian apa tadi? Yang 3 tadi adanya kontrak yang harus ada hitam di atas putih. Kemudian objektif ya, sesuatu harus pokoknya tidak harus objektif ya. Terus kemudian yang tidak terlalu ingin menilai ya, fakta ya, harus melihat dari faktanya. Jadi itulah tadi perkembangan nalar dari yang kita bahas ini secara umum ya, supaya kita bisa tahu mana ciri-cirinya kayak gitu. Jadi gitu, karena waktu Ganda siap. Mungkin tadi sudah banyak. Sekarang sebenarnya kalau menurut saya kita pagi ini alhamdulillah berbicara lebih luas dan mengambil sebenarnya itu saja sih secara keseluruhan. Gitu kan? Ya, karakter cara berpikir filsafat barat sebenarnya secara khusus seperti itu. Yang mungkin sebenarnya karakter cara berpikir barat itu kita juga ada pada karakter kita gitu kan. Betul. Nah itu yang perlu kita pelajari dan kita perlu ambil pelajaran dari sana. Ini sudah selesai nih sesi barat. Sudah selesai sesi barat. Jadi kita besok mau ngomongin sesi apa tuh? Mungkin kalau postmo mungkin. Postmodern. Ya, insyaallah. Nantilah kita lihat kita mau bahas postmodernisme atau filsafat Islam. Iya. Kalau mau filsafat Islam, mungkin kita lebih bagus ya kita membandingkan. Sekalipun kita kembali dulu. Iya. Filsafat Islam tidak apa-apa. Kita akan bahas. Ya walaupun kemarin kan kita sudah agak sedikit sindir kan. Tokoh Ibnu Rushd kan, dan lain sebagainya. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian ke Eropanya, Andalusia ada Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail. Kayak gitu. Ya mungkin karena waktu ya teman-teman, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari ngobrolin filsafat barat.
karena memang kita bahwa kita sajikan dengan tema obrolan supaya lebih mudah dipahami. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Khudna sofa wa dama qadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.